Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian ya. Di pembelajaran di hari ini kita akan pembelajaran bahasa Sunda ya, di bahasa Sunda, yaitu untuk kelas 3A, 3B dan 3C ya di sini. Nah, di sini Bapak akan memberikan atau bukan memberikan ya, artinya akan mempelajari kita bahasa Sunda ya, jadwal bahasa Sunda hari ini, pada hari ini hari Rabu tanggal 23 bulan Maret 2021. Tapi sebelumnya eh, kita sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa di dalam hati bersama-sama, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sudah ya, kita sudah berdoa. Kita sekarang akan mempelajari pembelajaran muatan pelajaran bahasa Sunda ya di sini untuk kelas 3A, B dan C. Nah, di sini kalian bisa buka buku bahasa Sundanya di halaman 72 ya. Silahkan buka buku bahasa Sundanya di halaman 72. Nah, kelas 3, nah kelas 3A, B dan C itu ya. Nah, di semester genap. Nah, halaman 72 ya. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 7, yaitu hemat energi ya. Di situ kita akan masuk ke dalam pembelajaran hemat energi ya. Nah, di sini di halaman 72 yaitu paniten bahasa, yaitu pengamatan bahasa. Nah, di sini kita akan mengamati bahasanya ya. Seperti di situ. Lalu bagian A, maca bacaan. Nah, berarti maca bacaan yaitu membaca bacaan. Nah, gitu ya. Maca bacaan itu membaca baca ya, membaca bacaan gitu. Lalu ini ia dihandap aya bacaan nu judulna hemat energi. Pek baca sing bedas. Nah, berarti di bawah ini ada bacaan yang berjudul hemat energi. Nah, coba baca sing bedas. Nah, pek baca sing bedas itu coba baca yang keras. Nah, baca yang keras ya. Gitu. Lalu di sini hemat energi, yaitu hemat energi ya judulnya. Di unggal imah ayeuna mah geus make listrik. Nah, berarti di setiap rumah sekarang sudah memakai listrik. Nah, sekarang sudah memakai listrik. Lamun teu aya listrik poek mongkleng. Nah, berarti kalau tidak ada listrik yaitu gelap gulita ya. Poek mongkleng itu gelap gulita. Nah, lalu teu bisa lalajo TV atau ngaregepkeun radio. Nah, berarti tidak bisa menonton TV atau mendengarkan radio. Nah, ngaregepkeun itu mendengarkan ya, berarti mendengarkan radio. Moal bisa nyangu jeung rea-rea deui. Nah, berarti tidak bisa memasak ya. Nyangu itu memasak nasi ya. Wah, jadi tidak bisa memasak nasi dan area-area deui. Nah, area-area deui itu dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ari listrik teh energi nu dihasilkeun ku cara ngolah energi nu aya di alam dunia. Nah, berarti kalau ari listrik teh, nah berarti listrik itu energi yang dihasilkan dengan cara mengolah energi yang ada di dalam dunia ya, di alam semesta gitu kan. Dalam dunia itu di alam dunia ataupun di semesta ya, di alam semesta. Di sini gas, angin, panon poe jeung energi sejenna dijadikeun tenaga listrik. Nah, berarti itu seperti gas, angin ya, angin itu udara, lalu panon poe itu matahari, dan energi sejenna dijadikan tenaga listrik. Nah, berarti dan energi yang lainnya dijadikan tenaga listrik. Nah, lamun tuluy-tuluyan eta tenaga dipake, nah berarti kalau terus menerus itu tenaga dipakai, nah lila-lila mah bakal beak. Nah, berarti lama-lama akan menjadi habis lah, lama-lama akan jadi habis gitu. Antukna alam dunia jadi rusak. Nah, berarti antukna itu bisa jadinya ya, jadinya alam dunia ataupun alam semesta ini ya
menjadi rusak. Nah, itu. Kusabab itu urang kudu hemat tenaga listrik. Nah, berarti oleh karena itu, kusabab gitu itu berarti oleh karena itu kita harus menghemat energi listrik. Nah, berarti kita harus menghemat energi listrik. Di sini lalu kumaha carana? Nah, berarti bagaimana caranya? Nah, kumaha itu bagaimana ya? Cara ngahemat tenaga listrik di imah teh nyaeta. Nah, berarti cara menghemat tenaga listrik di rumah itu yaitu, satu. Nah, hiji berarti hiji satu. Ngagunakeun parabot dapur atau imah saperluna teu meunang hambur. Nah, berarti menggunakan parabot dapur itu seperti itu ya. Iya, parabotnya peralatan dapur. Ngagunakeun peralatan dapur atau rumah ya, menggunakan dapur atau rumah seperlunya ya, tidak menang hambur, berarti tidak boleh boros. Nah, tidak boleh boros ataupun tidak boleh menghambur-hambur gitu. Hambur juga itu boros ya. Lalu nomor 2 nya nu kaduana ya, eta berarti yang kedua, pareuman lampu, cai, komputer, televisi jeung radio sarta cabut kabel casan HP jeung istrikaan mun teu digunakeun. Nah, berarti matikan lampu, air, komputer, TV ataupun televisi dan radio serta cabut. Nah, berarti serta cabut kabel casan HP. Nah, cabut itu berarti iya tidak boleh menyolokkan HP ya gitu. Cabut itu cabut kabel casan HP itu sudah lumrah ya. Berarti serta cabut kabel casan HP dan istrikaan. Nah, istrikaan itu gosokan. Nah, istrikaan itu istrikaan bisa setrikaan ya, gosokan itu setrikaan mun teu digunakeun. Nah, berarti kalau tidak digunakan. Nah, berarti kalau tidak digunakan itu seperti lampu, cai, komputer, televisi dan radio serta cabut kabel HP jeung setrikaan kalau tidak digunakan. Jadi seperti itu. Jangan itu kalau casan HP, kalau sudah HP-nya dipakai, casannya harus dicabut, jangan dicolokkan terus ya, seperti itu. Itu cara menghematnya. Lalu nomor anu katilu nyaeta yang ketiga ya, gunakeun lampu nu hemat listrik seperti lampu LED. Nah, berarti gunakan lampu yang menggunakan lampu yang hemat energi, yang hemat listrik seperti lampu LED. Nah, begitu. Lalu nomor nu kaopatna nya contohnya eta nu kaopatna cara menghemat listrik, kurangan ngagunakeun papakas dapur nu make listrik. Tah kitu cara pikeun ngahemat tenaga listrik di imah. Nah, berarti kurangan. Nah, kurangan itu berarti kurangi menggunakan papakas itu peralatan sama dengan yang ini berarti ya. Peralatan dapur ya, papakas dapur itu peralatan dapur nu make listrik. Nah, berarti peralatan yang memakai listrik ya, peralatan dapur yang memakai listrik itu harus dikurangi seperti itu. Lalu tah kitu. Nah, tah kitu itu berarti seperti itu. Nah, tah kitu itu seperti itu cara pikeun ngahemat tenaga listrik di imah. Nah, berarti cara menghemat tenaga listrik di rumah. Nah, berarti tah itu berarti seperti itu cara menghemat energi listrik di rumah ya, tenaga listrik di rumah gitu. Jadi urang kudu ngabiasakeun ngagunakeun tenaga listrik saperluna. Nah, berarti jadi kita harus membiasakan menggunakan tenaga listrik seperlunya. Nah, jadi kita harus menggunakan atau membiasakan diri menggunakan tenaga listrik seperlunya seperti itu ya. Lalu di sini ada kamus alitnya. Nah, sekarang kamus alit yaitu ada antukna. Nah, antukna itu akibatnya. Oh, berarti di sini akibatnya ya. Tadi itu bisa jadi bukan jadi, berarti antukna itu akibatnya. Akibatnya berarti beak berarti habis, energi berarti energi ataupun tenaga bisa. Lalu hambur itu boros ya. Nah, udah betul ya tadi hambur boros.
Lalu ngaregepkeun berarti mendengarkan, benar tuh. Lalu poek mongkleng, nah gelap gulita, tuluy tuluyan berarti terus menerus ya, terus terusan ataupun terus menerus ya, seperti itu. Kita lanjut ke halaman 73. Nah, coba bisa dilihat di halaman 73, yaitu bagian B. Nah, jawab pananya, pancen hidup. Nah, berarti menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya yang ada di tadi, yang ada di yang sudah dibacakan tadi ya, itunya bacaannya. Lalu pancen hidup berarti tugas kamu. Nah, dumasar karena bacaan tadi, pek jawab pananya iya dihandap. Nah, berarti berdasarkan pertanyaan tadi, berdasarkan teks bacaan tadi, coba jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, itu ininya ya, apa namanya? Artinya. Nomor hiji. Nah, nomor satu berarti mun di imah teu aya listrik kumaha jadina. Nah, berarti kalau di rumah tidak ada listrik, bagaimana jadinya? Nah, tadi ada kan ya? Nah, di situ ada. Bagaimana? Ada di yang paling atas ya, kalimat paling atas. Lalu nomor 2 ya, nomor kaduana. Ya, nomor kedua yaitu nomor 2. Ari listrik teh dihasilkan tina naon. Nah, berarti kalau ari listrik itu berarti ari listrik itu dihasilkan dari apa? Nah, tina naon itu dari apa ya? Coba dari apa saja tadi kan ada tuh, dari apa ya, tadi ada ya, udah jelas. Lalu nomor katiluna ya, yaitu nomor ketiga, yaitu ti mana sumberna tenaga listrik teh. Nah, berarti tadi ada nih, dari mana sumbernya tenaga listrik itu. Nah, dari mana sumbernya tenaga listrik itu? Itu apa pertanyaannya? Jawabannya ya, dari apa sumber tenaga listrik itu. Nah, ada tadi ada dihasilkan, ada sumber. Nah, berarti itu ya. Ada dari ya, dari kalau listrik ya, kalau listrik itu dihasilkan dari apa. Nah, tadi dari apa dihasilkannya. Lalu yang kedua, sumber listrik itu dari mana? Yang kedua ya, sumber listrik itu dari mana? Berarti ada dua, dari apa. Nah, seperti itu. Lalu nomor kalima ya, kumaha nomor nomor kaopat ya. Nomor kaopat, kunaon orang kudu hemat tenaga listrik. Nah, berarti karena apa kita harus menghemat tenaga listrik. Nah, kunaon itu berarti karena apa ya? Karena apa? Sebab apa? Ya, apa sebabnya apa? Kita harus menghemat tenaga listrik. Nah, tadi ada kan sebabnya kita harus menghemat listrik. Apa karena sebabnya? Lalu nomor kalima ya, berarti nomor yang kelima. Kumaha carana ngahemat tenaga listrik di imah teh. Nah, berarti tadi ada kan bagaimana caranya menghemat tenaga listrik di rumah itu. Nah, di rumahnya ini mah tadi kan ada yang 4 sampai 5, 4 ya, sampai 4. Nah, itu yang di rumah saja bagaimana caranya, seperti apa gitu kan ya. Tuh, ya. Tadi kan ada 4, cuman bisa dilihat yang di rumah saja bagaimana. Iya. Ya, di rumah itu ada 4 ya, ada 4 yang tadi ya, contohnya di rumah. Bisa kalian tulis lagi ya, seperti itu. Lalu nomor bagian C ya, bagian C yaitu nyindakkeun isi bacaan. Nah, berarti pancen bebarengan. Nah, berarti sekarang menyimpulkan isi bacaan lalu kerjakan bersama-sama. Nah, ini mah nanti aja ya, tapi jangan dikerjakan dulu, ini bisa. Ini untuk pengetahuan saja yang C. Nah, hidup geus paham karena isi bacaan hemat tenaga listrik di imah tadi ya. Berarti kamu sudah memahami karena bisa memahami ke isi ataupun isi bacaan. Kamu sudah memahami isi bacaan yang berjudul hemat tenaga listrik di imah ya. Yang imah tadi gitu. Lalu pek ayeuna ku hidup cindekeun eusina ku basa sorangan. Nah, berarti sekarang coba sekarang kamu simpulkan isi bacaan dengan bahasa sendiri. Nah, ini mah nanti aja nggak apa-apa, jangan tugas dulu, ini mah jangan ya. Lalu tulis dina buku pancen hasilna sawalarkeun jeung babaturan. Nah, berarti tulis di buku tugas atau buku catatan, lalu hasilna sawalarkeun jeung babaturan. Nah, berarti hasilna diskusikan. Nah, sawalarkeun teh diskusikan
dengan teman-temanmu. Nah, berarti diskusikan dengan teman-temanmu ya. Nah, hasilnya diskusikan. Ya, sabarkan itu diskusikan bisa. Lalu selanjutnya masuk ke panyungsi basa. Nah, sekarang panyungsi basa yaitu mencari bahasa. Nah, jadi kita akan mencari bahasa ataupun membuat bahasa gitu. Jadi membuat kalimat ya, membuat kalimat istilah-istilah itu. Nah, lalu mikawaruh istilah energi. Nah, mikawaruh ya, yaitu mikawaruh itu sebentar. Mikawaruh. Mikawaruh itu sebentar. Melihat ataupun memahami ya. Mikawaruh istilah energi. Mikawaruh itu melihat, menyimak, bukan menyimak, melihat, memahami ataupun memahami ya. Mikawaruh itu memahami. Memahami istilah energi ya, istilah energi. Jadi memahami istilah energi. Nah, jadi kita harus paham istilah-istilah energi itu. Jadi istilahnya di sini makna ya, makna istilah energi. Nah, bisa itu mikawaruh itu bisa makna, bisa memahami istilah energi ya, seperti itu. Nah, ia dihandap aya sababaraha istilah energi. Peku hidup larapkeun karena kalimat. Nah, berarti di bawah ini ada beberapa istilah energi. Pek ku hidup larapkeun karena kalimat. Nah, berarti coba sama kamu larapkeun itu buatlah kalimatnya. Berarti gitu ya. Buatlah karena kalimat. Nah, berarti buatlah ke dalam kalimat. Nah, begitu. Pek coba sama kamu buatkan ke dalam kalimat. Nah, larapkeun itu bisa buatkan ya. Contohnya di sini. 1. Tanaga atom yaitu sama dengan ya maknanya energi nu dihasilkeun tina nuklir. Nah, ini makna ya, bukan berarti arti ya, arti atau bahasa Indonesianya, tapi maknanya. Nah, di sini tanaga atom sama dengan itu energi nu dihasilkeun tina nuklir. Nah, berarti energi yang dihasilkan oleh nuklir. Nah, nanti bikin kalimatnya bagaimana? Nah, nanti ada ya contohnya Bapak. Lalu nomor 2, anu kedua, tenaga listrik. Nah, tenaga listrik maknanya yaitu energi akibat tina medan listrik. Nah, berarti energi akibat dari medan listrik. Nah, akibat itu berarti dari medan listrik ya, energi dari medan listrik, tenaga listrik itu. Lalu nomor nukatilu ya, nomor nukatilu nyata tanaga panon poe. Maknanya sumber utama tenaga. Nah, berarti maknanya itu sumber tenaga utama. Sumber utama tenaganya. Berarti tenaga panon itu tenaga matahari ya, itu sumber utama tenaga ya, sumber utama tenaga itu maknanya. Lalu nomor nukaopat yaitu pol. Nah, volt itu sama dengan maknanya satuan tegangan listrik. Nah, berarti satuan tegangan listrik itu hampir itu sama dengan bahasa Sunda ya, bahasa Indonesia berarti ini. Bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia sama. Volt itu satuan tegangan listrik ya. Nah, coba. Nah, ada langsung dicontohkan di sini ya, membuat kalimatnya nomor tilu ya, nomor tilu. Nah, nomor nuka hiji, nuka dua, nuka opat silahkan kalian buat sendiri ya. Ada di sini. Mobil di luar negeri mah geus make tanaga panon poe. Nah, berarti mobil di luar negeri mah geus make tanaga panon poe. Nah, ini berarti ini yang dibikin kalimatnya ya. Ininya saja. Ini tenaga listrik bikin kalimat yang ada ininya. Lah, paham itu ya? Sudah paham insyaallah. Lalu volt juga ada. Nah, bisa di sini kalian bikin kalimatnya bagaimana? Seperti tegangan listrik tidak tegangan listrik itu jangan itu ulah ngelebihin volt yang telah ditentukan. Nah, berarti di sini volt itu berarti ngagunakeun tenaga listrik ulah nepi ka leuwih tina volt anu geus ditangtukeun. Nah, seperti itu contohnya ya, volt anu geus ditangtukeun.
Seperti itu kan sok loba ya nama kamari-kamari lah sebelum diperiksa Barto sok loba kan no sok istilahnya maling listrik lah gitu. Nah itu kan sok suka itu lebih dari voltnya itu ya. Nah kita langsung lanjut ke watts. Nah watts itu maknanya sama dengan satuan daya listrik. Nah ini satuan daya listrik. Nah tadi mah volt itu yaitu satuan tegangan listrik. Nah ini tegangan listrik volt itu. Kalau ini satuan daya listrik, watts itu satuan daya listriknya. Nah dayanya berarti daya listriknya menggunakan berapa watts. Nah gitu. Lalu nomor nu kagenep nyaeta gas. Maknanya yaitu zat nu sifatna ngandung angin. Nah berarti gas itu zat nu sifatna ngandung angin. Nah berarti zat yang sifatnya mengandung udara ataupun angin, yaitu gas. Nah, belum, berarti nggak ada contohan ini ya. Jadi 1 2 5 6 ya 3 5 6 1 2 4 5 6 kalian bikin sendiri ya kalimatnya nggak apa ya. Lalu nomor bagian B, nyungsing kalimat pananya. Nah berarti nyungsi kalimat pananya. Nah berarti membuat nyungsi itu tar dulu. Nyungsi kalimat pananya ya di sini. Nyungsi itu mencari ya, mencari bahasa. Nah, nyungsi itu sama dengan mencari ataupun mencari kalimat pananya ataupun membuat kalimat pananya. Nyungsi itu sama dengan membuat ya. Nyungsi itu bisa membuat, bisa mencari ya, bisa membuatkan kalimat pananya. Nah, lalu di sini ieu dihandap aya contoh maluruh kalimat pananya nu ngagunakeun kecap pananya geura pek ilo. Nah berarti di bawah ini ada contoh maluruh kalimat pananya. Ya maluruh itu contoh kalimat pertanyaan gitu kan. Maluruh itu seperti apa ya? Nanti deh lihat lagi. Maluruh kalimat pertanyaan yang menggunakan kecap pananya. Nah, berarti yang menggunakan kecap yang menggunakan kata pertanyaan. Geura pek ilo. Nah, berarti coba lihat. Geura pek ilo berarti cepat coba lihat. Nah, geura pek ilo itu coba lihat di bawah ini. Nah, contoh. Naon. Nah, berarti naon itu apa ya? Nah, lalu nu diceritakan tadi teh naon. Nah berarti yang diceritakan tadi itu apa. Nah itu artinya. Lalu saha. Nah saha itu siapa. Nah berarti saha nu bade ngiringan pasanggiri pupuh teh. Nah berarti siapa yang mau ikut pasanggiri itu perlombaan pupuh itu. Nah siapa yang mau ikut perlombaan ya, yang mau ngiringan itu ikutan ya, ikut pasanggiri itu lomba ya, perlombaan pupuh itu. Nah berarti siapa yang mau ikut pupuh siapa yang mau ikut perlombaan pupuh itu. Nah seperti itu, siapa berarti saha ya. Lalu pancen hidup. Nah pancen hidup itu berarti kerjakan sama kamu ya. Nah contoh pigawe kawas contoh salin dina buku pancen. Nah berarti kerjakan seperti contoh salin di buku tugas. Nah tapi di sini juga di buku paket juga itu istilahnya muat lah ataupun bisa ya untuk itu. Nah jadi bisa langsung di buku paketnya. Nah contoh di sini iraha. Nah berarti di sini iraha itu kapan. Nah, lalu di sini sabaraha. Nah, sabaraha itu berapa? Lalu di sini kunaon. Nah, artinya kunaon itu karena apa ya? Kusaha berarti oleh siapa? Nah, kusaha itu oleh siapa? Dan kalau ini kunaon. Kunaon itu kenapa ataupun oleh apa? Kunaon. Kenapa ya? Kunaon itu kenapa? Lalu kusaha itu oleh siapa? Lalu kumaha. Nah, kumaha itu juga bagaimana. Nah, lalu di mana. Nah, di mana itu berarti di mana juga kalau itu ya tempat atau itu kan tempat ya. Nah, contoh di sini langsung dicontohkan. Nah, contohnya yaitu sabaraha yaitu berapa ya. Mang, meuli susu kotak tilu sabaraha. Nah, itu berarti Mang
meuli susu kotak tilu sabarahaan sabaraha gitu. Nah, berarti nanya gitu kan. Nah, seperti itu saja ya. Lalu nomor 2 iraha. Nah, iraha itu berarti menunjukkan waktu iraha. Nah, lalu sabaraha itu menunjukkan harga lah sabaraha itu. Lalu kunaon berarti karena apa ya? Berarti karena apa? Berarti karena apa itu kusabab ya. Karena apa itu sebabnya. Lalu kusaha. Nah, berarti kusaha itu oleh siapa? Nah, berarti oleh siapa itu menunjukkan siapa ataupun menunjukkan orang ataupun menunjukkan hewan itu boleh siapa. Lalu kumaha. Lalu kumaha itu bagaimana. Nah, bagaimana itu menunjukkan cara ya, menunjukkan cara bagaimana. Lalu di sini di mana. Nah, di mana itu menunjukkan tempat. Nah, berarti di mana itu menunjukkan tempat ya. Seperti itu, sama saja sih dengan bahasa Indonesia sebenarnya. Nah, lalu kamana. Nah, kamana itu berarti menunjukkan yang dituju ya, menunjukkan pertujuan ya, ataupun menunjukkan lokasi atau tuju ya, lokasi ya, lokasi. Lalu timana. Nah, timana juga sama, itu menunjukkan lokasi. Nah, kamana itu berarti ke mana. Lalu timana, timana itu dari mana, itu juga sama menunjukkan lokasi ya. Lalu tiiraha. Nah, iraha itu menunjukkan waktu ya, berarti dari kapan. Nah, iraha itu dari kapan ya, kapan berarti menunjukkan waktu ya. Lalu tisaha dari siapa. Tisaha itu dari siapa. Yaitu menunjukkan orang ataupun tempat menunjukkan orang ataupun hewan ataupun apa ya, tisaha itu ya. Dari siapa itu dari siapa. Nah, contohnya ada contohnya enggak ya? Ada contohnya tuh. Contoh nomor 10. Kamari ngalangkung payuneun rompok abdi tos tisaha cenah. Kamari ngalangkung kamari ngalangkung payuneun rompok abdi tos tisaha cenah gitu. Berarti nanya ka babaturan gitu kan, nanya kamari ngalangkung payuneun rompok abdi tos tisaha nah gitu kan. Itu pertanyaan bener gitu kan. Kamari ngalangkung payuneun rompok abdi tos tisaha gitu. Oh, tos ti Mang eta gitu kan. Berarti gitu ya, membuat pertanyaan seperti itu. Ya, kalian membuat kalimat pertanyaan. Silakan kalian buat. Nomor 10 udah ada contohnya. Nomor 2 udah ada contohnya juga. Nah, berarti nomor 10 udah contohnya. Nah, berarti 8 nomor kalian buat sendiri ya, seperti itu. Silakan. Nah, lalu selanjutnya ieu dihandap aya contoh kalimah pananya nu teu ngagunakeun kecap pananya. Geura urang ilo babarengan. Nah, berarti di bawah ini ada contoh kalimat pananya. Ya, kalimat pananya nu teu ngagunakeun, berarti tidak menggunakan kecap pananya. Nah, tidak menggunakan kata pertanyaan. Nah, kecap pananya itu kata pertanyaan. Geura urang ilo babarengan. Nah, berarti coba kita bersama-sama kita lihat bersama-sama. Coba kita bersama-sama. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Nah, seperti itu. Nah, berarti ada pertanyaan yang tidak menggunakan kata pertanyaan. Nah, di bahasa Sundanya gitu ya. Di bahasa Sunda itu ada kalimat ataupun ada kalimat pertanyaan tapi tidak menggunakan pertanyaan. Nah, contohnya seperti apa? Di sini ada contoh. Contoh, Burhan rek indit ka sakola. Nah, berarti Burhan rek indit ka sakola. Nah, itu intonasi itu sudah termasuk pertanyaan gitu kan. Berarti seperti ini, Burhan rek indit ka sakola. Nah, itu kan sifatnya lawaran. Itu tidak pakai intonasi ya. Tapi kalau pakai intonasi seperti ini, Burhan rek indit ka sakola. Nah, berarti Burhan mau berangkat ke sekolah? Iya. Nah, kata Burhan seperti itu dijawab. Jadi jawabannya itu langsung ada orangnya. Nah, seperti itu. Ataupun tidak ada jadi pertanyaan langsung ya gitu istilahnya, pertanyaan langsung, tidak ada kata pertanyaannya. Nah, lalu di sini Rahma keur indit katasik. Nah, berarti Rahma keur indit katasik muhun. Nah, seperti itu jadinya kan, kalau di Sunda itu seperti itu jadinya. Jadi Rahma keur indit katasik muhun, Rahma mah keur indit katasik nuju ieu tah. Jadi gitu kan. Jadi percakapan nuju ngalongok pun iya gitu kan, pun apa gitu kan, jadi ngalongok pun biang gitu kan, ngalongok pun biang. Nah, berarti Rahmana itu lagi ngerantau tadinya, jadi muhun Rahma nuju indit
ka Tasik nuju iya ngarana teh ngalongok pun biang. Nah seperti ini gitu. Pun biang itu berarti ngalongok orang tua ya, menengok orang tua. Nah seperti itu ataupun menengok nenek gitu bisa lah. Nah, jadi kalimat pertanyaan ini ada yang seperti itu ya. Jadi ada yang tidak menggunakan kata pertanyaan. Nah, gitu. Kata pertanyaan. Awas nih, dengar harus ini ya, harus bisa nih. Nah, lalu pigawe kawas contoh salin dina buku pancen. Nah, kalau salin di buku pancen nggak usah juga nggak apa-apa, langsung di buku paketnya juga nggak apa-apa. Nah berarti kerjakan seperti contoh salin di buku tugas. Nah kalau tidak di buku tugas juga ataupun langsung di buku paketnya, kalau muat berarti silahkan ya tulisnya kalau muat boleh. Nah contoh satu ya, isukan manehna rek ulin kakuring. Nah ini kan ini bahasanya biasa ya, santai lurus gitu. Isukan manehna rek ulin kakuring. Nah berarti besok 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 manehna itu kamu ya, besok kamu mau main ke saya ya, berarti besok kamu mau main ke saya. Nah berarti gitu, isukan manehna rek ulin ka kuring. Nah berarti besok kamu mau main ke saya gitu. Nah itu kan biasa ininya ya. Nah lalu di sininya berarti eh isukan isukan manehna rek ulin ka kuring. Nah isukan manehna rek ulin ka kuring. Nah berarti besok kamu mau main ke saya. Nah itu kan pertanyaan seperti itu di bahasa Sunda seperti itu, tidak menggunakan kalimat pertanyaan. Contoh seperti itu. Lalu maman rek meuli buku. Paman, rek meuli buku. Nah, gitu kan. Jadi seperti itu. Paman, nah ada komanya dulu. Paman, rek meuli buku. Nah, gitu. Itu kan seperti itu. Lalu Maman mau membeli buku. Lalu Usman rek milu latihan pramuka. Nah, berarti Usman akan mengikuti milu itu akan mengikuti latihan pramuka. Lalu Dede migawe PR bahasa Sunda. Nah, berarti Dede mengerjakan PR bahasa Sunda. Nah, lalu Syafa rek maca Al-Qur'an. Nah, Syafa mau membaca Al-Qur'an. Nah, lalu di sini Faiz, nah nomor 6-nya, Faiz aya di imah. Nah, Faiz aya di imah. Lalu Dunga rek nginjem buku bahasa Sunda. Nah, berarti Faiz aya di imah itu Faiz ada di rumah gitu. Nah, contohnya di sini Faiz ada di rumah. Nah, contohnya ini kalau ini Faiz aya di Faiz aya di imah gitu kan. Itu nanya, berarti nanya ke temannya ataupun nanya ke orang tuanya seperti itu. Faiz aya di imah. Nah, lalu Faiz aya di imah, muhun aya di imah. Nah, seperti itu kalau seperti itu. Nah, kalau itu ya. Jadi Faiz ada di rumah. Lalu selanjutnya Dunga rek nginjem buku bahasa Sunda. Nah berarti Dunga mau meminjam buku bahasa Sunda. Lalu Tuti jadi ke perpustakaan. Lalu Tuti jadi ke perpustakaan. Nah gitu. Neni moal milu piknik. Nah berarti Neni moal Neni tidak akan piknik, tidak akan ikut piknik. Nah Neni tidak akan ikut piknik. Ataupun Neni tidak ikut piknik. Lalu Neneng terjadi ke pasar baru. Nah Neneng tidak jadi ke pasar barunya, tidak jadi ya, tidak jadi ke pasar baru. Contoh, nah contohnya cuman dituliskan saja lagi, disalin saja ke sini ya, bukan cuman ya, berarti artinya tuliskan lagi di sininya. Ini contohnya, Tuti jadi ke perpustakaan. Nah ini contohnya, nah seperti itu ya. Nah di sini nggak ada contohnya ya, yang di sini ya nggak ada contohnya, tapi ikutin saja. Ini tinggal disalin ke sini, ini salin ke sini, ini salin ke sini, ini salin ke sini, gitu aja ya. Nah seperti itu. Nih contohnya. Tuh contohnya Tuti jadi ke perpustakaan. Berarti gini, Tuti. Nah ini harusnya ada koma. Tuti jadi ke perpustakaan. Nah berarti gitu. Kata Tutinya jadi, hayu menengiring mah. Nah seperti itu jawabannya. Nah seperti itu ya. Nah seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran bahasa Sunda hari ini ya. Cukupkan sekian, mohon maaf bila Bapak ada kesalahan ataupun banyak tugas ya. Bukan tugas sih sebenarnya, tinggal menyalinkan saja seperti itu ya. Jadi kalian diharapkan untuk diisi semua yang ada apa namanya? Yang ada di buku bahasa Sundanya ya, di buku paket bahasa Sundanya seperti itu. Kalau yang tidak apa namanya tidak muat di buku bahasa Sunda, boleh untuk dikerjakan di buku tugasnya ya, boleh dicampur juga dengan
buku tema, boleh seperti itu. Yang penting tugasnya dikerjakan ya, tugasnya seperti itu saja, yaitu hanya menyalin-nyalin, yaitu yang pertama, lalu membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Nah, itu aja, menjawab pertanyaan, lalu membuat kalimat, lalu membuat pertanyaan dan menyalin pertanyaan yang tidak memakai kata tanya. Nah, seperti itu saja ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas kesabarannya dan keikhlasannya Ayah Bunda selama PJJ. Dan semoga kita segera bertemu kembali di kelas dengan suasana yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bisa normal kembali untuk belajar di sekolah dan di kelas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.